tadi kita udah janjian ya kemarin untuk bertemu untuk sesi konseling hari ini. Sudah. Bisa perkenalan dulu mbaknya? Kenalin, aku Okta dari Prodi PPKN semester 3 dan asalku itu dari Blora, Jawa Tengah. Oh, Blora Jawa Tengah. Iya, Berarti betul. kuliah di UNESA kan ya? Iya. Ke sini biasanya naik apa mbak? Kalau aku kesini sih naik kereta ya, itu berangkatnya dari Cepu, terus turunnya di Pasar Turi. Pasar Turi. Oh, kalau PKN itu di Ketintang kan ya? Betul. Oke. Aku kenalan dulu ya. Aku Dialopa Sapara, bisa dipanggil Mbak Dea aja biar rasa deketnya gitu. Oke. Oke, aku dari Prodi Bimbingan Konseling dan sekarang ada tugas untuk membuat video konseling ya dengan orang yang di luar Prodi Beba juga. Aku mau tanya dulu nih, Mbak Okta ya? Mbak Okta itu Ya. baru pertama ikut sesi konseling atau belum pernah? Belum pernah sama sekali. Oh belum pernah, berarti ini Iya. first time gitu ya? First time banget. Oke, sebelumnya aku mau ngejelasin dulu ya sesi konseling itu gimana. Jadi di sini aku sebagai konselornya Mbak Okta mau mendengarkan ceritanya Mbak Okta nih. Terus kita akan menguak masalah-masalahnya Mbak Okta. Terus kita juga akan mencari solusi bareng-bareng. Tapi nanti keputusan akhirnya akan tetap di tangan Mbak Okta. Nah, Oke. di sini aku sebagai konselor itu punya beberapa asas. Yang pertama itu asas kebebasan. Jadi Mbak Okta itu bebas mau cerita apa aja, nggak usah ada yang ditutup-tutupin. Terus aku juga ada asas kerahasiaan nih. Jadi kalau Mbak Okta mau cerita ke aku nggak boleh nyebarin ke siapa-siapa. Jadi di sini Mbak Okta bebas mau cerita apa aja dan pasti rahasianya akan terjaga. Oke. Bisa dipahami Mbak Okta? Bisa. Oke, terus silakan Mbak. Terus ya aku langsung mulai cerita kah Mbak Dea? Ya gini, untuk di Prodi PKN itu Mbak Okta kesibukannya apa aja Mbak? Kalau dari aku ya, dari pribadiku sendiri ya, aku ikut beberapa organisasi. Terusan kalau dari Prodi PKN sendiri tuh apa ya kesibukannya? Mungkin cuma tugas-tugas dari dosen ya. Dan itu kebanyakan kayak essay, terusan ya kebanyakan presentasi juga. Jadi tugasnya kebanyakan ke kelompok. Gitu, ya seperti tugas umumnya gitu. Iya. Kalau organisasi apa Mbak? Kalau aku organisasi ikut Civic Study Club sama UKM kewirausahaan. Civic Study Club itu iya. apa? Seperti rumpun belajar gitu, itu dari anak PPKN sendiri juga. Jadi tapi bebas diikuti oleh anak-anak dari selingkup Visipol. Jadi kayak seperti teman belajar gitulah. PKN itu masuk Visipol? Iya. Oh aku baru tahu. Kalau masuk Visipol ya? Pikir ya Mbak Dia tuh dari apa gitu? Ya belum kepikiran sih masuk mana, ternyata Visipol. Iya betul, Visipol itu. Oke. Ya kemarin kita kan udah janjian ya mau ketemuan, mau sesi konseling gitu. Kalau boleh tahu masalahnya Mbak Okta itu apa sih? Kalau dari perkuliahan sekarang ya, itu mungkin dari tugas-tugasnya ya, yang aku rasa di semester 1 tuh aku ngerasa tugasku itu kan masih masa penyesuaian kan ya. Jadi aku merasa belum bisa nyesuaiin sama lingkungannya, sama tugas-tugasnya, sama deadline-deadline yang mepet-mepet banget. Terus di semester 2 aku sudah mulai enjoy, kayak aku suka aja, terus dapat nilai yang lumayan memuaskan. Terusan di semester 3 ini aku rasa kayak kok semakin kebut-kebutan banget ini tugasnya, dan banyak tugas-tugas yang kayak kelompok, individu juga banyak, tapi tuh tugasnya banyak tapi dosen tuh jarang masuk. Jadi tuh bagiku kayak apa ya, aku kurang bisa memahami materi yang disampaikan, soalnya kebanyakan tuh online. Nah biasanya juga online itu malam, dan itu jujur juga agak mengganggu waktu istirahat juga ya. Sedangkan masih banyak kayak matkul-matkul yang tugasnya tuh deadline-nya mepet lah, tapi malah malamnya dibuat Zoom, itu sih agak ganggu. Terus kalau dari kuliah itu mungkin agak ngerasa salah jurusan lah ya. Salah jurusan? Menurutku kayak salah jurusan ini bukan impianku sejak aku kecil. Prodi ini nggak pernah dalam impianku. Sejak kecil aku pengen ambil matematika. Terus pas SMA tuh
kepikiran mau ambil akuntansi. Itu pas kelas 11 kelas 2 SMA itu aku pikiran mau ambil akuntansi. Terus kelas 3 kan baru ketemu akuntansi kan. Ya aku merasa kayak wow, ini aku gak bisa kayak ini akuntansi juga. Terus aku masih kepikiran mau ambil matematika sebenarnya. Cuma aku melihat nilaiku juga yang aku agak was-was ya kalau ambil matematika. Terus disaranin guruku untuk ambil PKN. Terus gak tahu kenapa aku terbujuk dan akhirnya aku ngambil PKN. Tuh, Itu masalah yang kedua. Terus iya. ada lagi? Kalau masalah lagi ya, mungkin gara-gara aku takut tentang masa depan sih ya. Ya kan soalnya aku kan anak satu-satunya dari orang tua aku kan. Jadi aku ngerasa kayak semua harapan dan ekspektasi orang tua kan aku aja yang bisa ngewujudin. Nah, aku tuh kayak takut misal aku kuliahnya nggak bisa, terus nggak paham sama materi, terus aku takutnya ke depannya nanti aku bisa nggak jadi guru atau bisa dapat kerja lah intinya. Aku takut kalau nggak bisa jadi orang yang membagikan kedua orang tua aku, sedangkan harapan mereka tuh cuma aku. Jadi aku takut misal aku gagal, siapa lagi yang bisa. Oke, nggak apa-apa, Kak. Oke, jadi di sini ada 3 permasalahan ya, Mbak. Yang pertama itu tugas kuliah yang numpuk, terus yang kedua Mbak Okta itu merasa salah jurusan. Iya. Terus yang ketiga ada salah satu. Yang ketiga itu Mbak Okta takut akan masa depan. Oke, aku akan bantu satu persatu dulu ya. Yang pertama itu mengenai tugasnya Mbak Okta. Jadi Mbak Okta itu merasa kayak terbebani gitu nggak sih? Kayak Iya, sebenarnya tuh nggak terlalu terbebani misal tugasnya nggak datang bersamaan dengan deadline yang mepet. gitu. Ya, Ada nggak satu momen ketika tugasnya itu datang? Itu Mbak Okta rasanya gimana? Apalagi dengan deadline yang mepet banget. Apakah stres atau gimana? stres kayak langsung Down gitu. pusing sih, lebih ke arah pusing sih, langsung ke fisik bukan ke mental. Oh, ke fisik. Iya, Berarti gimana kalau ke fisik? kadang kayak ngerasa gimana ya, tiba-tiba pusing, tiba-tiba mual, kayak ke fisik lah pokoknya. Tiba-tiba pusing, mual, terus kayak capek, langsung capek. Beda sih. Tapi selama itu ada itu biasanya individu atau kelompok? Kalau kelompok aku malah nggak terlalu terbebani, soalnya kan kerjanya bareng-bareng kan, jadi bisa dibagi lebih ke arah tugas individu sih. Biasanya juga datang terus deadline-nya mepet gitu. Iya, dan itu biasanya bersamaan sama tugas kelompok, jadi kayak pinter-pinternya bagi gimana. Tapi Mbak Okta selama ini tuh udah bikin kayak to-do list atau belum sih, kayak ini deadline yang Oh, ada. Itu kita buat apa? Aku buatnya sama teman-temanku. itu sama temen. Iya, jadi kayak kita ngelis tugas-tugasnya itu apa aja, terus deadline-nya kapan. Jadi bisa kita centang kalau misal udah selesai. Wah, berarti udah bener ya kayak strateginya untuk mengatasi hal tersebut. Iya. Tapi cuman ya gimana ya, kadang kan dosen juga ngasih tugasnya dadakan, terus sama lagi deadline-nya mepet. Iya, gitu. betul. Nah itu pinter-pinter harus manajemen waktu. Sabar ya. Mahasiswa. Yoi. Pinter-pinter memanajemen waktu, terus juga jaga kesehatan, jangan lupa makan juga. Gitu. Tapi makan aman kan? Apa nggak aman? Kayaknya kalau cewek-cewek itu jarang makan. Tergantung sih aku sih. Aku makan tergantung mood. Ya kan? Ya, kalau misalnya nggak mood nggak makan. Nah itu apalagi dibarengin sama tugas-tugas yang datang, terus kita kan juga kepikiran, terus kita juga stres, apalagi kita juga jarang makan. Nah itu combo banget ya. Nah maka dari itu kita juga jauh dari rumah, jauh dari orang tua, makan yang teratur, jangan lupa minum juga. Kalau dari Mbak Dea sendiri, apakah teratur juga? Kalau aku teratur ya, tapi kadang satu hari cuma 2 kali. Kalau Mbak Okta berapa? Sekali atau 2 kali? Tergantung itu. Sekali. Sekali serius. Biasanya cuma aku kan nggak pernah sarapan. Soalnya kayak kalau di sini tuh nggak tahu kenapa ya, nggak bisa kalau makan pagi. Jadi biasanya aku makannya tuh habis duhur. Paling pagi mungkin jam 10 atau jam 11 tuh paling pagi. Terus itu kan kalau yang habis duhur, kalau nggak jam 10 11 tuh aku malamnya makan lagi. Tapi misal makanku sore kayak jam segini tuh biasanya aku malam nggak makan. Jadi mungkin untuk mengatasi hal tersebut kayak
biasanya keserangnya ke fisik ya, Iya. apalagi dengan deadline tugas yang bikin stres apa tuh. Dijaga juga pola makannya, pola tidurnya, minumnya juga gitu enggak. Terus. Ada yang itu mau ditanyakan lagi mengenai tugas, ada yang masih ganjel nggak? Udah sih. Kalau dari tugas sih aku masih bingung kayak gimana cara kita biar cepat memahami materi yang diberikan dosen. Biasanya kan aku kayak dari dosennya menyampaikan ya, itu terkadang tuh sebenarnya materinya asik, cuma dari cara penyampaian dosennya yang bikin aku bosen. Nah itu gimana cara kita biar cepat paham materi. Oke, kalau dari aku kita sharing aja ya. Ya. Itu kan ada PPT-nya dari kelompok, terus ada makalahnya juga kan biasanya. Nah itu aku ngebaca dari situ. Nah kalau tetap belum paham, aku biasanya lihat di YouTube. Ada kan beberapa materi atau bab materi itu ada di YouTube beberapa. Gimana cara kita melawan rasa malas itu saya muncul kalau kita ada niat, cuma tiba-tiba pas ke YouTube kayak nanti dulu aku mau nonton ini dulu, terus habis nonton itu nonton yang lain ya, mau lihat materi kayak aduh males besok aja deh gitu. Oke, berarti Mbak Okta sering ke distract gitu ya? Iya, gampang ke distract. Ke distract apa biasanya? TikTok biasanya ya bisa ya TikTok, biasanya habis lihat TikTok kayak aduh nanti dulu 5 menit lagi terus akhirnya lupa kalau mau lihat materi itu. Oke, berarti Mbak Okta itu harus bikin itu ya, kayak ngejanjiin diri sendiri itu ya, kayak harus tepat waktu. Itu Atau biasanya gambarnya kayak gini, semisal aku mungkin 5 menit mau scroll dulu terus habis itu langsung baca materi. misal cuma janjiin diri sendiri ya, itu dari media sendiri dan motivasinya enggak. Misal kayak aku harus 5 menit aja lihat TikTok, soalnya kayak menjanjikannya tuh kayak soalnya ada ini yang harus aku iniin, ada keluarga yang harus ini, itu kayak jadi motivasi diri mbak dia itu loh. Oke, jadi gini Mbak, kalau dari aku ya, aku kan kita harus nemuin makna hidup kita terlebih dahulu. Kayak di masa depan nih, aku mau jadi orang sukses, aku pengen jadi orang yang disiplin gitu supaya kedepannya juga bisa enak gitu lah. Terus aku juga ingin sukses buat membantu orang lain kayak gitu. Nah dari makna itu atau tujuan-tujuan itu aku tanemin di pikiranku terus. Nah itu jadi motivasi aku sendiri, apalagi dengan kondisi orang tuaku yang di rumah kayak gini, itu juga jadi motivasi aku. Nah mulai dari situ, kalau semisal aku masih males ya, 5 menit lagi aku belajar. Nah kalau aku udah ngerasa malas, tiba-tiba motivasi itu muncul gitu. Terus akhirnya tergerak lah aku untuk belajar. Nah emang motivasi itu penting banget, cuma niat kita juga lebih penting gitu. Tanpa niat kita nggak bisa jalan. Kalau Bakta sendiri gimana? Adakah motivasi? Kalau motivasi kadang itu kayak terbesit di pikiran kayak aduh masa aku di sini malas-malasan, padahal orang tua aku nyari uang buat aku kuliah itu bener gitu loh. Tiba-tiba kepikiran gitu, tapi di sisi lain aku juga kepikiran gini, di satu sisi yang pikiran gitu, selain kepikiran kayak itu memang udah tugas mereka buat nyekain aku gini. Jadi pikiran kayak ya itu memang udah tugas mereka tuh, jadi aku kayak bimbang gitu loh. Ada satu sisi kayak kasihan, tapi di sisi lain kayak mikir itu memang udah tugas mereka. Oke, jadi ini orang tua kayak bekerja gitu kan juga ingin anaknya berhasil gitu kan ke depan. Nah misal nih Mbak Okta kepikiran kayak gitu, itu kan otomatis akan membuat Mbak Okta kayak gimana ya, jadi tambah males kan. Iya. Kayak itu udah tugas mereka, nyekolahin aku gitu. Nah itu menurut Mbak Okta, kalau Mbak Okta berpikiran seperti itu terus sampai ke depannya bakal gimana? Kalau Mbak Okta males-malesan gitu. Kepikirannya kalau dari jangka panjangnya ya mungkin nggak akan lulus tepat waktu juga, terus kayak nanti nggak dapet apa-apa saat kuliah ini sih. Setelah membuang banyak uang dan waktu, kayak malah mungkin cuma datang kuliah absen terus udah kayak nggak dapet apa-apa gitu loh. Kayak itu dampak yang paling bakal terasa. Mbak Okta udah tahu. Kalau semisal nih Mbak Okta berpikiran yang pertama tadi, yang positifnya tadi apa? Kasihan kayak orang tua aku yang udah iya. Nah itu kan bikin Mbak Okta semangat kan ya, untuk menggugah motivasinya Mbak Okta juga. Kira-kira kalau Mbak Okta nanemin hal tersebut di
di dirinya Mbak Okta? Kedepannya Mbak Okta juga kayak gimana? Kalau aku dari aku ya sebenarnya udah ada rantangan kayak mikirku kalau bisa lulusnya lebih cepat, kalau nggak bisa ya lulus tepat waktu lah minimal, nggak yang lama gitu. Terus mikir kalau udah itu aku bakal eh kalau bisa kan sekolah lagi ya, kalau nggak bisa ya mungkin langsung cari kerja. Terus ya itu mengumpulkan uang untuk membagikan kedua orang tua aku dulu. Jadi kalau dari sekarang belum kepikiran untuk menikah ya, jadi mikirku aku harus dapat uang buat membelikan semua hal yang dipingin oleh orang tua aku, biar masa tua kedua orang tua aku itu bener-bener cuma buat istirahat, bukan buat nyari uang lagi. Itu sih kepikiranku. Jadi makna hidupnya Mbak Okta udah ketemu kan ya, dari sekarang udah kebentuk, ingin membahagiakan kedua orang tua. Iya. Nah, mulai dari sini Mbak Okta udah tahu belum apa yang harus dilakukan? Kayak aku harus mencoba membuang rasa malasku dalam Dengan hal apapun. motivasi yang tadi. Iya. Mbak Okta udah bisa nyimpulin sendiri kan, kalau aku kayak gini, aku kedepannya bakal gimana. Kalau aku yang ini, aku kedepannya bakal gimana. Ya udah bisa sih. Udah. Aku akan mencoba membuang rasa malas ini. Ada. Sip. Terus yang tugas tadi apakah masih ada yang ganggu ya gitu? Kalau tugas tadi udah sih aman, insya Allah aman. Jadi Mbak Okta udah tahu ya apa yang harus dilakuin ke depannya, terus aku harus gimana, udah tahu. Sudah. Oke, yang tugas selesai. Terus yang kedua itu salah jurusan. Mbak Okta tadi maunya jurusan apa? Matematika. Sama? Yang kedua akuntansi, tapi itu udah Cuma gak ingin tak selama setahun. Terus kayak aduh, pas ketemu akuntansi langsung kayak aduh bukan passion. Jadi Mbak Okta itu lebih ke pendidikan matematika atau murni? Pendidikan matematika. Pendidikan matematika. Nah, terus kok bisa nyasar ke PKN Mbak? Itu dari guruku yang menyarankan. Sebenarnya kan aku juga pingin pilihan kedua aku kan SNBP kan ya. Aku tuh pengen pilihan kedua aku tuh pendidikan matematika ya di Unesa ini. Cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak dari naluriku sendiri memilih nggak usah sama yang pilihan pertama. Pilihan pertama aku juga PKN tapi di UNES. Tuh jadi kayak yang kedua udah timbang ribet samain aja. Terus aku pilihnya PPKN juga. Dan ternyata aku keterimanya di pilihan kedua aku ini. Iya. Kenapa kok nggak ngikutin kata hatinya Mbak Okta? Gak tau ya, tiba-tiba kayak diriku sendiri tergerak untuk memilih PPKN. Gak tau kenapa, kayak tiba-tiba banget. Dan ternyata plot twistnya tuh kan pas pengumuman, ternyata temanku itu juga ngambil pendidikan matematika di Unesa. Dan ternyata dia ketolak, padahal dia nilainya lebih tinggi ketimbang aku. Jadi aku merasa kayak ini kayaknya memang udah jalanku di sini. Misal aku ambil pendidikan matematika, mungkin aku juga ketolak gitu. Dan aku bakal berjuang di SNBP. Dan aku udah kayak berpikiran aku kayak gak bisa kalau SNBP. Jadi aku usahain kalau bisa SNBP itu udah keterima. Tapi jurusan PKN ini direstuin nggak sama orang tuanya Mbak Okta? Direstui sih, dibolehin. Soalnya kayak kalau menurut mereka tuh di mana aja yang penting akunya tuh nyaman dan aku bisa. Jadi terserah prodi yang diambil gimana. Tapi selama ini enjoy nggak Mbak di PKN? Atau ada struggle? 50-50 kayaknya sih ya. Kalau dari lingkungannya, pertemanannya, tempatnya itu ya enjoy lah. Cuma kalau dari tugas dan suasana Surabaya yang panas ini, itu yang menjadi masalah ya. Tapi selebihnya enak sih, dari pertemanannya juga seru. Tapi dari prodinya sendiri kayak matkulnya itu gimana, enjoy? Itu ya di semester 1 itu nggak terlalu berat lah ya. Semester 2 enjoy banget. Semester 3 ini baru awal-awal kayak aduh, Langsung ini lebih berat timbang semester 1 kalau menurutku. Tapi selama ini berarti bisa dibilang enjoy gitu ya? Atau 50-50 lah gitu? Kalau dari keseluruhan semester yang pernah aku jalani kayak lebih tinggi enjoy-nya ya. Soalnya meskipun dari tugasnya banyak ya, kan punya teman-temannya support, terusan kayak biasanya saling bantu ketika kita nggak bisa tugasnya, jadi diselingin candaan-candaan, kita kemana-mana jalan-jalan gitu, jadi lebih enjoy sih. Jadi lebih gede rasa enjoyku timbang rasa stresku di sini. Ya berarti udah tahu ya kalau di PKN itu aku enjoy gitu. Iya.
sampai sekarang kan ya. Iya. Walaupun tugasnya Meskipun tugasnya banyak tapi ya bisa, pasti selesai lah, pasti selesai. ada kepikiran nggak kalau misal pengen pindah ke prodi apa nggak ada pikiran sama sekali? Kalau kepikiran tuh pasti ada ya, cuma ada lagi kepikiran kayak emang aku bisa tuh, kayak kepikiran misal aku memang mau pindah emang aku bisa, ditambah lagi kan SNBP udah gak bisa, Ya udah nggak bisa. pindah kan. Tapi aku juga kepikiran lagi, meskipun di posisi aku bukan SNBP, misalnya aku mau tes ulang, misal aku SNBT, aku pikiran kayak emang aku bisa, kalau bisa pindah emang aku kayak sekuat itu buat tes ulang, takutnya juga gagal kan, jadi kecewa 2 kali ya. Jadi kalau kepikiran pasti ada, cuma Mau mencoba itu kayak susah. takut, iya aku takut kalau mencoba. Susah pasti bisanya itu kayak pasti bisa di prodi matematikanya atau pasti bisa masuknya kayak pasti nggak bisa gitu loh. Iya pasti menurutku tuh nggak bisa masuk di prodi matematikanya sih, maksudnya pas daftar lah aku takut ketolak itu sih. Nah, IC berarti Soalnya lanjut ya. soalnya kan dari nilai itu, kalau setahu aku pendidikan matematika kan nggak kecil yang diterima lah ya nilainya, itu yang buat aku takut. Jadi Mbak Okta pernah kepikiran terbesit pikiran untuk pindah prodi gitu ya? Ya Tapi sering sering sampai sekarang. sampai sekarang masih kepikiran. Jadi Tapi aku kepikir lagi kayak udah 2 semester yang aku lalui, aku pindah ngulang lagi di semester 1 itu kan kayak aku ngapain terusan aku di sini, kalau niatku emang dari awal mau pindah harusnya udah aku perjuangin dari semester 1. berarti Mbak Okta udah tahu ya kayak kalau Mbak Okta mau menetapkan untuk pindah, berarti Mbak Okta bakal ada konsekuensi untuk ulang dari semester 1 dan Iya. bakal ngeluarin biaya banyak lagi, Iya. pikiran banyak lagi gitu. Tapi kalau Mbak Okta bertahan di PKN, ya kan udah setengah semester juga Iya. ya harus gimana dikuatin aja gitu. Iya sampai sih. harus sampai selesai. Karena emang udah, kalau kata orang aku juga kayak udah jalannya di sini, mungkin emang bukan yang dalam rencana aku, tapi kan belum tentu ini gak bakal baik lah ke depannya lah, mungkin emang ini rencana dari Tuhan, kalau yang terbaik itu emang jalannya di sini, jadi aku mau coba nih pindah, pasti bisa. Bisa nih. Soalnya kalau di matematika kan mungkin ada beberapa yang nambah bikin kita stres ya, Iya. apalagi angka-angka full gitu. Tapi menurut Mbak Okta, matematika itu passionnya Mbak Okta atau cuman gara-gara satu mata atau mata kuliah yang bikin Mbak Okta itu kayak matematika seru deh. Emang udah passionku sih, aku sebenarnya udah dari SD Aku suka matematika. bercita-cita ingin jadi guru, kan dari SD, terus gak tau kenapa ya kayak suka aja sensasi saat kita tuh pusing gara-gara mikir angka-angka matematika, itu kayak seru banget. Itu dari SD aku mulai cinta sama matematika tuh. Berarti udah passion. Iya. Iya, bagus banget. Tapi kalau sekarang ya masuknya PKN. Iya, udah merelakan, tidak apa, mungkin bukan jalannya di sana. Ini Mbak Okta udah tahu ya kalau masuk PKN gimana ya, kan tadi Mbak Okta pernah kepikiran untuk pindah prodi. Kalau Mbak Okta pindah ke prodi, Mbak Okta kan tahu aku nanti bakal gini. Iya, Dan memutuskan untuk mencoba mengikhlas. tuh. Udah Jadi ya- bagus Mbak Okta. Jadi ya gimana? Jadi ya udah sih, kalau soal prodi menurutku itu hal-hal umum yang bakal sering dialami mahasiswa kalau stres, menurutku ya. Kalau lagi stres atau lagi kebebani sama sebuah tugas, pasti mikir kayak aku salah prodi, harusnya aku nggak ke sini. Tapi kalau misal tugasnya selesai, ya udah pikiran itu bakal hilang sendiri. Oh berarti itu muncul ketika stres. Iya, ketika ada stres kayak tugasnya banyak terus aku nggak bisa, aku kesulitan buat ngerjain tugas itu, jadi kayak pikiranku aduh aku salah prodi sih gitu. Aman. 14. Lanjut ya. Oke, jadi pikiran untuk pindah prodi itu karena stres gitu ya. Betul. Kadang emang harus di manage lagi sih untuk pemikiran itu, dan mungkin bisa ditanemin kalau ya ini udah jalanku gitu. Kalau aku mau pindah prodi, aku bakal ngulang lagi, terus bakal
ngeluarin biaya lagi itu ya kan Mbak. Tuh. Terus apalagi Mbak Okta juga mau cepet-cepet lulus biar kerja harus bisa Iya. membanggakan Orang tua menyenangkan membanggakan. juga. Iya. Kalau dari Mbak Dia sendiri merasa salah prodi atau salah univ nggak? Aku sedikit sharing ya di sini. Kalau aku untuk universitas, aku emang udah ngincer Unesa sendiri dari aku kelas 2 SMP. Itu aku udah ngincer Unesa banget. Nah, untuk prodi sebenarnya aku ingin masuk ke psikologi. Nah, karena aku ngerasa psikologi dan BK itu sama, kayak kayak saudaraan gitu lah. Ya masih berkaitan. Ya masih berkaitan satu sama lain. Nah, di psikologi Unesa itu kan peminatnya banyak ya. Aku juga kadang pesimis apakah aku bisa lolos gitu. Nah, pilihan kedua aku itu BK gitu. Oh, jadi pilihan pertamanya gitu itu psikolog. Pilihan kedua BK. Jadi kan kalau nggak lolos di psikologi ya aku bisa ke BK lah yang melipir-melipir sama gitu. Terus akhirnya ya masuk BK akhirnya. Jadi Mbak Dia juga jalur SNBP. Aku SNBP. Aku Oh, jalur tes. Kalau SNBP nggak keterima. ambil di Unesa juga. Iya, dua-duanya Unesa. Psikolog juga. Iya, psikolog sama sosiologi. Oh, kok tiba-tiba sosiologi? Karena aku sama kayak Mbak Okta nyari aman, cuma ternyata malah nggak aman. Lu tiba-tiba banget sosiologi jadi psikolog ke sosiologi. Nah, karena disaranin sama guru BK aku, padahal aku itu nggak suka sama sosiologi ya. Tapi aku malah masuk sosiologi karena aku nyari aman, nilaiku itu bagus di sosiologi. Cuman ternyata ya, saudara mungkin Allah tahu ya, aku nggak suka sosiologi. Jadi ya nggak dilolosin. Dan itu aku antara bersyukur sama sedihnya harus ikut UTBK. Cuma aku nggak lolos di sosiologi. Nah jadi BK itu udah sesuai sama passion aku, udah sesuai kesukaan aku. Jadi gak pernah kayak aku salah prodi ya. Nggak pernah. Jadi Mbak Dia itu SMA itu IPS atau IPS. oh, bukannya IPS itu susah ya kayak kalau psikolog kan bukan itu di luar bidangnya IPS. Iya dong, kalau psikolog itu IPS malah. Oh, bukan IPA. Bukan, IPS lebih ke yang digunain nilainya itu matematika sama sosiologi. Jadi buat ke psikologi. Udah sih kayak kalau masalah prodi mah emang udah sering dialami mahasiswa yang itulah stres menurutku sih. Soalnya teman-temanku rata-rata juga berpikiran gitu kayak harusnya aku di univ ini, harusnya aku di prodi ini gitu. Tapi kalau udah selesai tugasnya kayak yowis kita udah enjoy lagi, udah nggak kepikiran gitu lagi. Jadi emang wajar banget sih kalau kita kepikiran stres, terus kepikiran buat aduh aku salah prodi, aku salah ini, itu emang udah wajar. Cuman kita harus kembali lagi ke tujuan awal kita memilih prodi ini itu karena apa. Terus di sini tuh harus ditanemin kayak mindset aku harus sukses di prodi ini. Iya Gitu. Pasti kita bisa. iya Wajar banget kok kalau muncul kepikiran buat aku salah jurusan, gak apa-apa. Cuman ya kalau bisa dikurang-kurangin supaya Mbak Okta itu bisa kuat di PKN. Ya, jadi Mbak Okta tahu ya dan harus bertahan di PKN. ya. Mungkin kalau mau lanjut studi S2 ya berarti ngambil matematika kan mau? Aku pikiran kayak nggak ada hubungannya banget ya tiba-tiba Iya sih, satu bener. PKN S2 matematika kan sama aja aku ngulang lagi dari awal kan, nggak ada kesinambungan sama pendidikan sebelumnya sih. Mungkin ya Selinear lah iya S2. Jadi Mbak Okta udah tahu tujuannya ya. ya sudah aman. Aman. Ada yang masih ganjil nggak mengenai Enggak sih kalau soal pikiran itu? prodi mah udah itu pas stres aja sebenarnya sih, itu cuma candaan saat stres. Kalau udah agak stres ya udah Enjoy lagi gitu ya. ya. Terus yang ketiga tadi takut akan masa depan, bisa diceritain nggak? Itu gimana? Takutnya ya itu kan apa ya, harapan satu-satunya di keluarga kan ya. Aku takutnya kayak gagal, terus aku kan memang ke distract sama orang-orang karena aku takut kayak nanti orang tuaku yang kayak diajak sama aku tetangga kan pasti kan julid-julid
kayak bilangnya kuliah jauh-jauh ternyata nggak bisa dapat kerja yang gini, terus misal udah dapat kerja misalnya dia lagi kayak bilang gajinya cuma segini. Nah aku kan agak ke distract ya, soalnya itu kita lingkunganku emang agak begitu. Makanya dari teman-temanku tetangga teman-temanku yang kuliah ya, itu kayak dia mau tetanggaku kayak masa aku gak kuliah gini. Jadi itu sih yang buat aku mikir, misal aku gak jadi apa-apa itu tetanggaku bakal gimana responnya ke orang tua aku kan, jadinya kan orang tua aku yang nanggung malu gitu. Terus tadi maksudnya Mbak Okta gampang ke distract, itu apakah gampang ke distract sama omongan dari orang-orang, terus akhirnya Mbak Okta itu jadi ngedong? Nah iya, aku kayak dari omongan orang-orang ya, dari tetangga juga dari omongan orang lain. Dan tau kan lebih mikirin omongan orang lain timbang keinginanku sendiri. Jadi aku mikirku aku harus bisa wujudin ekspektasi orang lain biar aku dipandang mereka kayak anak ini gini baik gini gitu lah. Jadi kayak aku kadang tuh nggak terlalu mikirin apa yang aku mau. Jadi aku mikir kayak dari tetanggaku, dari ibuku atau ayahku ini gini, aku harus bisa begini biar mereka bisa bahagia. Jadi kayak aku harus dapat kerja biar tetanggaku kayak lihatnya aku anak itu udah berhasil dari kuliah yang gini jadi ya itu sih bikin aku. Jadi Mbak Okta ini pengennya menuhin ekspektasi dari orang. Iya. Tadi kan aku notice pernyataannya Mbak Okta yang pertama itu tentang aku harus jadi baik, biar dipandang baik gitu. Nah itu kalau menurutku itu udah kayak hukum sosial gitu loh. Kita harus baik kepada orang lain. Nah untuk pandangan orang lain ke kita, untuk omongan-omongan orang lain ke kita, itu kan udah respon mereka ya. Kita kan nggak bisa kayak menghentikan mereka untuk kamu jangan ngomongin aku kayak gini. Itu kan kita nggak mungkin bisa ya, karena itu udah haknya mereka mau ngomongin kita kayak gimana. Nah yang penting kita harus memberikan reaksi kita yang baik. Reaksinya itu gimana? Ya udah dibiarin aja mereka ngomongin kita itu gimana, kita fokus ke diri kita sendiri gitu. Tapi itu kayak gimana ya, misal aku dengar kata-kata orang yang nggak enak buat aku, kayak ngerasa sakit hati, terus mikirku kayak aku kurang apa ya gini jadi aku malah ngevaluasi diriku sendiri kayak aku kurang gimana kok mereka yang ngeliat aku gini. Dan jujur tuh aku orangnya gak enakan, jadi aku kadang sering gak bisa bilang enggak ke orang lain. Jadi kayak misalnya kayak gini aku ya kamu kesini mau nggak, aku bilang iya. Terus kalau pokoknya aku sering bilang iya ke orang lain padahal diri aku nggak bisa atau nggak mau, tapi aku bilang iya karena aku nggak enak misal mikir kayak misal aku di posisi mereka terus aku ngajak gini ternyata mereka nggak mau, kan juga kayak kecewa lah ya. Jadi mikirku ya aku nggak bisa bilang enggak ke orang lain gitu sih. Oke. Adakah satu situasi yang bisa dicontohin? Misal ya, kan itu di keadaan aku uangku sedang menipis ya misal ya, terus tiba-tiba temanku ngajak keluar, ayo keluar kesini yuk. Nah aku tuh nggak bisa bilang kayak nggak dulu ya uangku gini nggak bisa. Jadi aku kayak bilangnya boleh kapan. Terus kalau misal keluar tuh kan pasti ya nggak sedikit lah. Nah jadinya aku memangkas uang yang jatahku buat minggu depan atau buat besok itu. Jadinya besok kadang jadi tinggal berapa, langsung tinggal berapa gitu lah gitu. Dokta itu kalau menolak takut temennya ini kayak ngomongin yang enggak gitu kan. Dia kayak takutnya kan dia kecewa, terus dia kayak kamu diajak gini gak mau gini. Takutnya kayak dia tuh langsung ngungkit apa gitu, misal dia pernah tak ajak terusan dia mau tapi pas aku diajak nggak mau gitu loh. Takutnya kayak dia padahal kemarin kamu ngajak aku gini aku mau, takutnya kayak gitu juga. Terus takut aja kalau dia tiba-tiba dia berpikiran negatif, anak ini diajak nggak mau gini sombong atau gini. Mungkin Mbak Okta coba harus melatih untuk bisa berkata tidak ya, karena kalau kita terus-terusan seperti itu ruginya di kita sendiri, itu bakal jadi bumerang kita nantinya.
dan nantinya kita itu bakal dimanfaatkan juga. Ya mungkin Mbak Okta itu bisa berlatih kayak gini, maaf ya aku hari ini tuh belum bisa untuk keluar karena ada kesibukan lain, atau aku lagi belum ada uang nih dan aku harus berhemat karena kan juga jauh dari orang tua juga kita harus berhemat sebagai anak kos juga. Mungkin bisa bilang gitu, mungkin bisa minggu depan atau lain kali gitu. Tapi gimana ya kan, kadang aku tuh mau bilang gitu tuh kayak hatiku ya aduh nggak enak banget, bener-bener nggak enak. Baru-baru ini juga ngalamin sih kayak kalau ini konteksnya kepanitiaan ya. Jadi kan ada kepanitiaan kan tiap sih kan banyak orang lah ya. Tapi itu yang diandelin aku. Tapi aku nggak bisa bilang enggak. Jadi kayak mereka nyuruh, Okta nanti kamu kesini ya gini ya. Aku mesti bilangnya oh iya kak gini. Tetap aku iyain meskipun aku kayak aduh udah banyak orang kenapa yang disuruh sama aku toh meskipun aku gembel gitu ya. Tapi tetap aku lakuin. Soalnya misal aku bilang kak nggak bisa gini takutku ya kayak mikirnya maksud jadi kamu jadi ikut kepanitiaan ini tapi kok nggak mau gini loh tuh itu ya aku rasa nggak bisa bilang enggak padahal ya pengen banget bilang gitu. Untuk bisa gitu ya itu namanya kalau di psikologi itu namanya komunikasi secara asertif. Jadi kita bisa mengatakan tidak, kita bisa mengatakan aku nggak mau. Itu harus ya sebenarnya susah gampang ya. Itu harus dilatih secara terus menerus. Nah, gunanya komunikasi asertif itu supaya kita ya nggak terbebani kayak gitu. Jadi kalau bisa Mbak Okta itu harus bisa latihan asertif. Nah ini juga ada tahapan-tahapannya ya, nggak langsung Mbak Okta bisa gitu. Ada tahapan dan itu nggak instan. Jadi harus berlatih kayak di depan kaca. Atau mungkin aku ngasih contoh ya, aku ngajak Mbak Okta. Mbak Okta, ayo kita ke mana ya? Tadi kan Mbak Okta bilang kalau uangnya lagi belum ada ya? Iya. Aku ngajak, Mbak Okta kita ke kafe, enak loh, di situ ada kafe baru. Mungkin start harganya 20.000 lah kopinya. Terus tanya Mbak Okta gimana? Aku berarti bilang enggak sih? Aku harus kayak spontan. Mbak Okta ngerespon aku kayak secara jujur. Dan posisinya aku teman deketnya Mbak Okta. Sama siapa aja di sana, mau jam berapa? Sekarang Mbak Okta di sana juga bisa atau tidak. Jadi kayak aku bakal jawab kayak spontannya. Ada siapa aja, mau jam berapa kita naik? Sama ABC sekarang. Aku pasti oke. Kayak oke nanti jemput ya. Padahal aslinya nggak mau kan. Nah itu rasanya Mbak Okta gimana? Apakah paksa ya pastinya ya? Iya pasti paksa, tapi kalau udah ketemu ya udah ini sebenarnya enjoy gitu. Cuma bakal kalau udah selesai acara juga kepikiran lagi kayak aduh kenapa tadi aku padahal aku lagi gak mau, lagi gak ada uang gitu sih kepikirannya sebelum datang sama sudah acara itu selesai pasti kepikiran. Tapi pas acara itu aku bakal kayak gak apa sih sekali-kali gak apa gini kan yang penting ada momen gitu sama teman-teman. Jadi ya Mbak Okta itu bisa bukan halus ya, kayak contoh maaf Dea, kan aku Dea ya. Maaf Dea, aku belum bisa karena aku lagi belum ada uang nih, atau enggak gitu alasan kalau Mbak Okta itu lagi ada kegiatan ini. Nah, ketika Mbak Okta ngasih alasan yang masuk akal atau yang sebenarnya yang terjadi, itu aku bakal kayak itu loh misal di posisi aku menerima. bilang maaf deh aku lagi nggak bisa soalnya aku lagi sibuk ngerjain tugas nih belum selesai deadline-nya besok tuh. Nah, aku bakal udah nggak apa-apa karena itu kan juga tugas kuliah ya, itu kewajibannya Mbak Okta ya. Aku bakal gimana ya, kayak terima aja alasannya Mbak Okta. Jadi aku juga nggak bakal sakit hati dong karena Mbak Okta udah secara jujur bilang gitu ke aku. Nah, jadi kalau ada respon kayak gini, nggak apa-apa nanti bawaan di kafe aja tugasnya kerjain di sana. Aku nggak bisa kalau rame. Juga sih. Ada jawaban.
bisa dicoba ya, karena Iya, mau kalau dicoba. semisal Mbak Okta itu menuhin ekspektasinya orang terus atau nggak bisa bilang tidak, nggak bisa bilang nggak mau, itu bakal numpuk juga emosinya Mbak Okta, kayak capek sendiri. Itu sebenarnya terbentuk dari keluarga sebenarnya sih ya. Itu dari kalau jujur itu dari ayahku sebenarnya. Aku dari kecil sebenarnya tuh udah dituntut bisa dituntut berhasil sama ayahku. Dalam arti itu dari akademikku ya, bisa kayak pas SD kan sebenarnya kelas 1 kelas 2 aku kan nggak pernah dapet peringkatnya ya, jadi sebenarnya nggak masalah. Tapi pas kelas 3 kan aku dapet peringkat. Awal-awal ayahku mulai menuntut kayak itu kelas 3 itu aku dapet peringkat 7 kalau nggak salah, kan udah mulai kayak gitu. Terus kelas 4 aku dapet peringkat 4, tapi pas kelas 5 aku dapet peringkat 5. Aku kayak ya udah kayak kok iso turun gitu loh strategi. Terus akhirnya itu di kelas 6 aku mulai tumbuh pikiran aku harus bisa. Jadi aku kepikiran kayak aku merasa nggak puas dengan apa yang aku dapat tuh gara-gara tuntutan itu. Jadi aku merasa kayak kok ada yang lebih baik dari aku, maksudnya lebih baik tuh kok aku nggak bisa kayak itu ya, kok aku nggak bisa, kok aku dapet segini aja, harusnya aku harusnya dapat yang lebih dari ini itu. Jadi pas kelas 6 SD aku dapat peringkat 3, itu menurutku udah cukup memuaskan ya, itu 3 besar. Terus pas SMP tuh aku selama 2 tahun dapat peringkat 2, itu jadi kayak nggak terlalu kena komen lah sama ayahku lah ya. Kelas 3 nya aku dapat peringkat 3 kalau nggak salah. Sebenarnya tuh ayahku kayak gini loh, maksudnya kayak misal nilaiku bagus tuh nggak pernah dipuji, nggak pernah kayak tapi gini nggak pernah. Tapi kalau pas nilaiku misal aku dapat ulangan dapat jelek pasti gini, pasti gini kayak bilang kok iso entuk sakmene, pasti gara-gara ini. Aku pasti mau kambing hitamkan sesuatu sing menurut dia iya. Misal pas SMA kelas 1 kelas 2 nggak bukan HP kan, nggak di belum ada HP. Pas kelas 3 kan online corona itu kan, itu peringkat 3 sebenarnya nggak masalah lah ya. Pas mulai SMA itu kelas ya SMA kan gimana ya lingkungannya ya, itu dari berbagai tempat orang-orangnya kan, jadi nggak bisa mengenal kayak sekelasku itu yang pinter siapa aja aku nggak tahu ya. Kelas 1 SMA itu aku dapat peringkat 4. Ayahku ya kayak bilang kok bisa SMP dulu dapat peringkat 2 kok sekarang jadi peringkat 4, pasti kebanyakan main HP ini gini. Jadi kayak dia tuh mengkambing hitamkan sesuatu pasti. Terus ya pas kelas 2 itu aku dapat peringkat 4 tuh selama SMA ya, itu 3 semester. Terus pas semester keempat aku tuh dapat peringkat 5, tapi nilaiku tuh naik gitu loh, tapi peringkatku yang turun. Tuh ayahku kayak bilang sebelumnya ya, sebelum aku sampai rumah itu pas sambil rapot, aku udah nangis di depan kelas, bener-bener depan kelas. Pas aku dapat pengumuman aku nanya 5, aku bener-bener nangis. Kayak aku yang hal pertama aku ucapkan adalah pinggir engko nek aku disayani ayah gimana, kalau gimana yang gini. Aku saya bilang ibuku kayak sampai oma piye aku disayani ayah gini. Kayak ibuku semua kayak wes gak apa ya, wes dapatnya segitu kok apa gimana. Sampai ke depan juga diperbaiki lah ya. Tapi mesti sampai rumah kayak aku ini tanyaannya mesti kok ranking piro gitu kan, saya ranking 5 ya, tapi nilaiku nambah. Isok lo medon ini mesti apa jenis jarang sinau, sampai main HP ku aneh, gak sama main HP terus gini. Kalau enggak nyalahin nyalahin TV, kayak kebanyakan nonton TV ku, makanya gak belajar gini. Itu kayak gak pernah bisa nangis di depan ayahku kalau soal itu. Jadi kayak bisa digituin aku kayak iya kayak aku diem atau gimana gitu. Kayak sebenarnya aku pengen nangis, kayak pengen bilang kayak aku berusaha sebaik mungkin. Kenapa sih ayah gak pernah lihat apa sih usahaku, apa sih wis tak dapat. Kayak aku berjuang itu ya pakai tenagaku, pikiranku semuanya. Kenapa sih dia tuh pas sesi aku jeleknya itu loh, kenapa pas aku dapat bagus gak pernah diapresiasi, meskipun apresiasi. Dan aku cuma pengen ayahku bilang ya wes gak apa-apa, nilai ini bagus kok meskipun nilainya jelek.
kan. Jadi kayak aku merasa pas semester 4 itu kan aku udah dari kelima ya, jadi pas semester 5 aku bener-bener kayak aku harus bisa kembali nilaiku lagi gitu lah. Jadi pas semester 5 aku balik lagi ke ring 4. Nah terus kan kalau daftar SNMPTN kan memang yang kepake cuma 5 semester aja kan. Jadi pas semester 6 aku bener-bener kayak udah santai aja gitu, kayak bener-bener wes enjoy kan yang dipakai cuma 5 semester. Dan ternyata bener semester 6 itu aku turun lagi ke ranking 5. Tapi kok aku bener-bener gak mikirin kata ayahku yang bilang loh kok sama doneng gini-gini, soalnya aku menurutku wes gini nilai semester 6 buat apa, nggak kepake kan. Jadi aku gak tak pikirin lah ya. Terus pas kuliah ini juga pas semester 1 kan ya belum terlalu capek sih, kayak aku biasa ya, tapi kayak enggak nilainya adalah yang jelek tapi kayak biasa aja. Terus pas semester 2 tuh biasanya semester 2 itu bener-bener yang aku bisa lah ya, dari 10 matkul aku dapat nilai bagus banget, 9 kan udah, yang 9 matkul udah keluar nilainya kan. Terus aku bilang ke ayah tinggal 1 ya gini. Jadi itu sebenarnya tuh bener-bener udah bagus lah menurut lah ya. Oke, karek 1 lagi ya sebelum keluar. Aku malah bilang gini, lah kok misal sing jeleknya malah sing 1 itu gimana? Mikir kayak padahal 9 itu bagus, paling celahnya dari 1 itu kok, tapi kenapa yang dibahas tuh 1 ini aja gitu loh. Kayak 9 itu kenapa gak dilihat, gak pernah kayak wih bagus sih gini enggak, tapi yang diperhatiin kayak itu nek 1 itu jelek gimana tuh. Dan ternyata itu pas keluar kemarin kan jelek kan ya. Aku kayak wis aku bilang kan elek gini semester depan diperbaiki gini kurang senangi lah ya. Dan ternyata itu salah nginput nilai sih, alhamdulillahnya salah nginput nilai, jadi ternyata sekelas tuh dapat nilai yang sama. Ternyata itu salah nginput nilai, dan alhamdulillahnya ya itu. Terus aku bener-bener ke ibuku bilang gimana sih, bilang ke ayah kayak udah aku dapetnya segini, kenapa ayah nggak pernah bilang bersyukur. Kayak terus aku tuh ibu kan pernah kayak ngajarin aku terus gak apa bersyukur. Terus aku kayak bilang ini dari ayah yang bikin aku gak bisa bersyukur gitu loh. Kayak aku mau bersyukur tapi ya mesti nuntut hal yang lebih. Jadi aku kayak gak jadi orang pernah sampai dibilang temen gini, kamu harus dapat nilai segini kok masih SMA ya, kayak kamu udah dapat nilai segini kok masih pengen yang lebih lagi. Kayak aku dibilang kurang bersyukur, tapi kayak aku mau bersyukur tuh ada tuntutan gitu yang mikirku. Kayak aku ya tahu kak, aku ya orang kurang bersyukur banget ya, padahal nilai yang dibawa itu juga banyak. Tapi kayak gitu sih. Tapi itu juga terbebani dari kata ayahku yang kayak bilang aku kan bisa dibilang menuhin semua hal yang aku mau. Ayahku nggak pernah bilang enggak ke apa yang aku mau kan. Aku kayak bilang apa sih sing pernah gak tak turuti gitu. Terus aku bilang aku cuma pengen kamu itu sekolah sing bener tuh, gak usah mikir masalah lain, sekolah sing bener, semua hal kan tak turuti. Itu sih buat aku kayak ya ayah gak pernah bilang enggak ke aku, terus aku gini kok gak bisa gitu sih. Ya, jadi Mbak Okta itu cuma pengen diapresiasi aja ya kalau dapat nilai bagus lulus kan, dan butuh dukungan juga, bukannya malah disalahin gitu ya. Aku salut sama Mbak Okta sih, karena udah bisa bertahan sejauh ini juga ya. Aduh, untung gak kepikiran untuk bunuh diri sih. Jangan sampai. Kan gak kepikiran itu. Hebat banget Mbak Okta, udah bisa bertahan sejauh ini dengan beberapa tuntutan itu. Ucapin terima kasih ke diri sendiri dulu. Terima kasih udah bertahan sejauh ini. Aman. Oke, itu mungkin tuntutan dari orang tua supaya kita bisa jadi lebih baik ke depannya ya. Cuman mungkin cara mereka itu yang salah gitu, dan malah membuat kita menjadi terbebani atau malah membuat kita jadi kepikiran. Cuman kembali lagi ke diri kita sebagai anak juga otomatis akan merasa terbebani juga dengan omongan mereka itu ya. Salut sih Mbak Uta, udah bisa bertahan. Karena dia juga salut sekali. Sering-sering afirmasi positif ya kak. Terima kasih ya daripada diriku sendiri udah bertahan sejauh ini.
dan maafkan kedua orang tuanya Mbak Okta. Mungkin mereka ingin Mbak Okta perfect gitu. Satu. Mau nangis dulu kah? Enggak, aman. Butuh tisu? Aku mau. Tidak usah. Aman. Aman. Emang tuntutan kedua orang tua itu ya aku ngerasain juga emang berat ya, cuman mereka ingin terbaik untuk anaknya, cuman biasanya cara mereka yang salah dan kita ya otomatis terbebani juga. Ya, sebenarnya kan itu kan dari impian ayahku yang nggak bisa, ayah kan nggak bisa sekolah yang sampai tinggi ya, kan berhentinya juga di SD. Soalnya kan itu dari orang tuanya, dari kakek nenekku lah ya, yang gimana ya, sebenarnya ayah kan bisa, ayahku udah cerita kayak dulu tuh sering dapet peringkat, itu yang bikin mungkin dia kayak pikiran masa anakku nggak bisa dapet juga itu. Jadi kayak keterbatasan yang dulu dialami ayahku, tapi aku tetap bisa dapet juara lah intinya lah, tapi harus berhenti di pas jenjang SD aja. Jadi kayak mungkin dia pengennya anaknya bisa lebih dari dia gitu. Dan aku juga kepikiran kayak aku selalu di ayahku kan, dia kan dari kecil tuh kayak dapet perlakuan yang gak enak dari kakak nenekku kan, kayak sering dikasih secara fisik lah, tapi aku gak pernah ngelakuin itu ke aku dan ibuku. Meskipun dia apa sih, kalau anak kecil nimbulin trauma lah, pasti bakal membekas dan bakal ingat sampai sekarang tua ini kan, tapi dia gak pernah sekalipun kayak nyubit aku, nampar aku atau ngapain apa ibuku juga. Jadi aku kayak merasa aku tuh udah baik banget jadi seorang ayah, udah berhasil lah itu. Jadi kayak aku pikir mas aku nggak bisa mewujudkan impiannya ayahku yang gini kok, nggak seberapa dari perjuangannya ayahku. Oke, dari ceritanya Mbak Okta tadi, apakah ada satu kalimat itu yang bikin Mbak Okta jadi motivasi dari kedua orang tuanya Mbak Okta? Dari ayahku ya, mungkin dari ayahku tuh kayak disuruh bisa sukses biar nanti bisa kayak biar nanti pas tua itu ibuku ada yang ngurus dan terjaga, maksudnya kayak dari sisi finansial ya bisa terjaga. Terus kayak aku juga bilangnya biar nanti orang-orang bisa lihat meskipun jadi dari anak petani tuh bisa sukses tuh. Jadi itu sih. Terus kalau dari Mbak Oktanya sendiri gimana? Kalau aku ya pasti yang pertama yang aku pikir adalah orang tuaku ya. Jadi yang motivasiku kalau aku harus bisa itu gara-gara orang tuaku yang udah kerja keras selama ini, dan aku juga lihat seberapa usahanya ayahku buat aku. Dan banyak hal yang ayahku katakan, kayak banyak hal yang gak pernah ditolak ayahku buat aku, dan pasti aku bilang iya. Itu sih buat aku motivasi, kayak masa aku gak bisa gini tok aku gak bisa, jadi sekian banyak hal yang udah ayahku lakuin buat aku. Jadi Mbak Okta udah nemuin kayak makna hidupnya Mbak Okta ya, tentunya untuk membahagiakan kedua orang tua. Ya, sampai aku mikir kayak pokoknya orang tua aku harus bisa. Mikirku sampai kalau pas berdoa lah ya intinya, nah mikirku nggak apa misal dosaku apa gimana, aku nggak diampuni sama Allah, yang penting di dunia ini tuh aku berhasil buat mewujudin keinginan orang tua aku. Jadi mikirku ya Allah kalau bisa yang ini jangan gagal gitu, kayak terserah kamu Allah mau ngakuin apakah aku, yang penting keinginan kedua orang tua aku harus berhasil. Itu sih mikirku sih. Berat juga. Tuntutan dari kedua orang tua ya segitu. Dan kalau dihubungin sama prodinya Mbak Okta tadi, berarti Mbak Okta itu harus sukses di prodinya Mbak Okta sendiri dengan makna hidup atau tujuan hidup yang seperti itu. Ya, betul. Jadi untuk sekarang apakah Mbak Okta itu udah tahu kedepannya bakal gimana? Terus rencananya Mbak Okta ke depan itu bakal gimana? Dan apakah Mbak Okta sekarang udah bisa menerima dirinya Mbak Okta sendiri, prodinya Mbak Okta sendiri? Terus apakah sudah menerima situasi yang sekarang? Kalau langsung menerima kayak nggak Ya, langsung bisa ya, tapi
masih aku usahain pokoknya menerima emang ini udah tadi itu ini mungkin udah takdirnya, dan mungkin yang nggak kudu-kuduga ini malah bikin aku jadi sukses ke depannya. Jadi ya aku coba buat menerima prodiku dengan tugas-tugas yang begini dan di universitas ini, jadi aku usahain bakal nerima sih. Memang itu semua butuh proses, memang nggak bisa instan langsung tek gitu. Jadi mungkin kalau Mbak Okta mau cerita-cerita lagi ya, karena kan ini sesi konseling juga nggak mungkin satu kali langsung berhasil. Iya. Mungkin Mbak Okta bisa nyeritain aku bagaimana perkembangannya Mbak Okta, apakah dari ceritanya Mbak Okta tadi, berarti Mbak Okta udah bisa ya, kayak aku harus gimana ke depannya, aku udah nemuin tujuan hidupku kayak gimana, dan mungkin nggak secara instan juga menemukan makna hidup dan untuk menerima keadaan yang sekarang. Nanti kalau semisal Mbak Okta mau cerita lagi, kita adain sesi konseling selanjutnya. Mbak Okta free-nya kapan, bisa chat ke aku mau konseling jam segini Mbak, bisa kan Mbak? Kita schedule aja nanti. Oke. Atau Mbak Okta bersedia nanti buat konseling lagi? Ya nanti kalau aku ada kepikiran atau progres dulu dari masalah ini, aku bakal menghubungi Mbak Dea. Boleh. Mbak Okta juga bisa loh bikin journaling gitu. Aku hari ini kayak gini di journaling, nanti kita kayak nge-tracking dari situ. Apakah Mbak Okta ada perkembangan? Kayak contoh, aku hari ini kepikiran buat pindah jurusan lagi. Aku hari ini kepikiran ayahku lagi. Itu boleh banget. Itu membuat kita bisa mengetahui apakah Mbak Okta itu udah ada sedikit perubahan waktu. Oke, nanti bakal aku buat begitu buat konsul berikutnya lagi. Ya, seperti itu. Ucapin terima kasih ke diri sendiri dulu. Terima kasih untuk diri sendiri karena sudah bertahan sejauh ini, dan terima kasih kepada Mbak Dea sudah mendengarkan curhatan-curhatanku ini dan memberikan saran. Terima kasih banyak ya. Aku juga terima kasih ya Mbak Okta udah mau berkenan bercerita ke aku dan udah percaya ke aku. Mbak Okta hebat. Aku ini hebat dari masa kecil sampai sekarang. Jujur hebat, kayak yang beberapa teman-teman yang aku temuin ya, kayak baru Mbak Okta aja yang cerita ke aku ya mengenai tuntutan dari orang tua yang seberat itu dan jarang dikasih apresiasi juga, dan itu sangat hebat. Karena kalau dari aku sendiri, alhamdulillah orang tua aku ya nggak apresiasi aku juga. Jadi salut sih sama Mbak Okta, karena kita sebagai manusia kan juga butuh untuk diapresiasi ya, kayak divalidasi gitu. Iya. Ambil positifnya aja dan jangan negatif, fokus sama tujuannya. Siap. Terima kasih ya Mbak Dea sudah mendengarkan ceritaku. Aku juga terima kasih banyak untuk Mbak Okta, dan aku jamin hasilnya Mbak Okta tidak akan kesebar ke siapa. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Okta. Semoga kuat sampai akhir. Iya, Mbak Dea juga.